Kak Dian, kemana? Ananda. Tak ingin berjarak dan Ananda bergegas mengejar sosok tersebut guna terkait peristiwa yang ada di tempat ini. Kenapa? Oh, shit. Kenapa? Kenapa? Pris ini kenapa? Kan Anda coba untuk komunikasi dulu, nggak apa-apa. Kak Dian! Kan Anda, Aduh, hati-hati. Hai, sini. Kak, Hai, kali ini kita malah masuk ke dalam hutan loh, Kak. hai, sini. Itu dia sosoknya Di sini. di pohon itu. Dia Tarik. menggunakan selendang, mahkota, bahkan di pinggangnya ini kayak ada sayap. Ada sayapnya. semacam peri. Iya, Perih hutan, emang ada ya makhluk kayak gitu? Ada. ada. Nah, itu sosoknya ada di belakang itu. Dia ngasih tahu sesuatu. Kenapa, Pris? Kenapa? Takut. Kamu ngerasain apa? Mana? Kalau perih hutan berarti apa dia jagain hutan ini gitu? Dia Oh, bilang Kak. ada sesuatu yang diletakkan. Di mana? Apa yang diletakkan maksudnya tuh? Seakan tak seperti yang saya bayangkan, sosok astral yang menyerupai peri ini memberikan teror yang membuat kami was-was di tengah hutan. Pelan-pelan, Kak. Visi, Tasya. Dan akhirnya tiba-tiba Kak Dian kayak, aku juga nggak ngerti ya gimana definisi ini karena Kak Dian gerak secara tiba-tiba, entah arahnya kemana, apa yang dicari pun aku nggak tahu. Karena Kak Dian belum jelasin apapun, tiba-tiba kita dibawa ke sebuah tempat dan bener aja kita ketemu semacam sesajen. Ini bunga kering gitu ya? Tapi bunga yang udah menuju Udah. busuk juga. Berarti udah agak lama nih, Kak. Udah agak lama. Mungkin apakah di tempat ini ada yang suatu yang suka dilakukan ya? Ritual. Mencekam di tengah hutan. Seakan membuka investigasi misteri akan ritual yang kerap dilakukan, kami pun menemukan bukti keberadaan hal terlarang yang memang bagian dari ribuan kisah mistis yang ada. Kalau ritual saya sering, ada yang melakukan di pinggir kali itu seperti ada sesaji itu penuh banget. Lantas, apakah penelusuran kami di seperdua malam ini semakin mampu menguak cerita mistis yang seolah tak ada habisnya? Dan terkait peristiwa naas yang kerap terjadi serta sosok seperti apakah yang menjadi dalang dari tak dapat dipungkiri, area hutan yang lebat dan menyeramkan saat menjelang malam ini dulunya kerap digunakan sebagai salah satu lokasi syuting sinetron bertema kolosal yang cukup melegenda. Akan tetapi seolah meyakinkan kami bahwa tak sembarangan hal yang bisa dilakukan di hutan ini. Mereka yang beraktivitas sudah sering melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis yang ada. Kalau zaman syuting kita motong kambing aja lebih dari 10. Kepalanya itu ditanam semua. Kalau nggak motong kambing, kamera kita mati. Lantas, apakah penemuan kami menjadi satu bukti di antara banyaknya ritual ilegal yang kerap dilakukan dan tersebar di area hutan ini? Tapi saya belum sampai saat ini belum mendapatkan visionnya, cuma dapat info aja sama makhluk yang tadi itu. Yang bersayap. Dia bilang ada suatu lelaku yang dijalankan di hutan ini, tapi saya masih saat ini masih belum ketahuan nih. Hanya dia kasih tahu sajennya letaknya di sini, tapi pelakunya sebenarnya tidak ada. Dan sedikit aku tambahkan, kalau aku ada di sini, kita semua berada di sini, dulunya ini merupakan base camp atau Iya. tempat peristirahatan
pada saat ini aktif menjadi lokasi syuting. Dan kayaknya bener, sosok-sosok bersayap perempuan ini yang senang sekali untuk menyerap energi mereka. Betul banget Visi. Jadi emang ada suatu banyak bangunan yang jin yang ada di sini menduplikasi yang dulunya sempat dijadikan. Apa itu? Kayak ada Suara letupan. letupan. Oh ya. Itu artinya apa tuh, Kak? Lagi ada. Seakan mendapat sinyal yang bahaya, kami pun bergegas sedikit menjauh dari lokasi penemuan sesajen. Namun seakan membenarkan apa yang ada bahwa terdapat mitos akan tempat yang dulunya digunakan sebagai set lokasi syuting. Awalnya hutan tok, terus begitu dibangun set. Kayak rumah Demang, ya gitulah kayak rumah-rumah inilah, kerajaan lah. Visi, Tasya, kenapa tadi saya cepet-cepet kesini? Itu makhluk akan menyakiti kita. Yang tadi sempat ada yang menggoyangi daun-daun itu. Ada makhluk yang sangat bisa kita bilang galak sekali dengan ada giginya tajam. Tapi bukan sosok wanita, melainkan sosok laki-laki. Dengan kuku yang sangat tajam, dia sudah mau menikam kita. Kayak mencekik kita itu. Makanya saya langsung kesini dan saya langsung mencoba untuk Pak Ade bilang tadi sebelumnya. Di sungai itu sempat ada kejadian. Iya. Kasihan. Karena memang sebetulnya tujuan awal kita kan mau ke sungai, cuman memang terhenti karena ada sosok yang Kak Den Iya. lihat. Pas sebelah sana kali ya. Lurus aja ya tadi kata Pak Ade. Iya, tadi kata Pak Ade. Kita coba kesini. Kami pun mencoba kembali ke jalur menuju sungai hingga rasanya kami berada di tempat yang benar dengan melihat sisa tanda pembatas dari peristiwa kelam yang sedikit lagi kami coba untuk ungkap. Tapi emang kalau di hutan atau alas itu, Tasya, semua jenis makhluk itu banyak sekali. Aku kayak lihat mata loh tadi di Banyak, situ. banyak sekali maksudnya jenisnya. Bahkan yang tadi kita temukan sosok wanita dengan ada sayapnya itu emang ada juga. Kak, ini juga ada bekas polis line. Emang Oh iya. ya itu betul yang kita sampaikan Pak Ade bahwa ada suatu kejadian yang pada saat anak SMP itu hilang ya. Dan ditemukan setelah 5 jam kemudian di sungai ini. Kalau di kali itu anak sekolah. Itu anak sekolah meninggal padahal airnya cuma selutut. Main di air ada 5 orang, yang hilang cuma 1. 5 jam kemudian baru muncul lagi. Pelan-pelan curam. Dan pepohonan bambu yang berserakan membuat jalan menuju sungai cukup licin untuk dilangkahi. Nah ini Tasya, Ini ya? visi sungainya. Padahal ya, kalau yang Ini kita lihat ya sungai ini sangat dangkal sekali cetek ya? sih. Pendek gitu ya? Kalau bapaknya ceritanya mungkin ini sebetis, tapi ini kayaknya cuma semata kaki deh. Iya ya. Tapi kenapa bisa sampai itu ya? Tunggu, Kenapa ada yang saya coba untuk. Dan Ananda mencoba merasakan aliran sungai guna menguak apa yang menjadi penyebab peristiwa naas Kalau tersebut. kita di sini banyak sekali sosok yang malah makin mendekat ke arah Iya. kita. Oke. Kakak mau ngapain, Kak? Saya mencoba untuk ke sana. Oke. Makin ke sana Nah. makin dalam, tapi paling dalam segitu ya? Segini. Oke. Nah logikanya anak SMP itu kan sangat apa ya bahasanya? Sudah termasuk tinggi. Tinggi. Ya. Kalau tenggelam itu tidak mungkin. Tapi saya dan Visi akan mencoba untuk apa penyebabnya. Memang sebetulnya sungainya bisa dilihat cukup panjang dari ujung ke ujung, cuman logikanya ketika anak itu kayaknya nggak mungkin hanyut deh dengan air yang secetek ini gitu atau sedangkal ini yang tidak terlalu tinggi ya, bisa kita katakan seperti itu. Saya minta tolong matikan lampunya. Tim boleh